Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ketemu lagi dengan Bu Fat untuk pembelajaran IPA. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa, silakan. Selesai? Materi kita hari ini adalah tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi organ penyusun tumbuhan beserta fungsinya. Nah, organ-organ pada tumbuhan itu terdiri apa saja? Yang pertama adalah akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, selanjutnya bunga, buah, dan biji. Nah, kita bahas mulai dari akar, struktur dan fungsi akar. Berdasarkan asalnya, itu ada akar primer, yaitu seluruh cabang akar yang tumbuh dari akar primer. Yang kedua adalah akar sekunder. Akar pertama yang tumbuh dari lembaga yang terkandung di dalam biji. Berikutnya, struktur akar. Perhatikan anak-anakku, di sini ada cabang, ya, kemudian ada bulu-bulu akar. Selanjutnya, untuk akar, ini ada bagian ujungnya, ujung akar. Kemudian ada akar dan rambut akar. Jadi di ujungnya itu, selanjutnya ada rambut akar. Berikutnya, bagian dari dalamnya akar atau endodermis akar. Terdiri dari sel-sel yang tebal. Sel-sel endodermis memiliki pita Kaspari, yaitu bagian seperti pita yang mengandung gabus. Fungsinya pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Sedangkan silinder pusat atau stele akar tersusun dari perisikel, xilem, dan flum. Penampang akar monokotil dan penampang akar dikotil. Ini perbedaannya. Yang monokotil tersebar, sedangkan yang dikotil sangat teratur antara xilem dan flumnya. Berikutnya ini juga contoh dari akar, yaitu rizoma, juga umbi batang. Ini termasuk akar. Struktur luar atau morfologi batang. Berdasarkan keadaan batang, ada batang tumbuhan herba dan batang tumbuhan berkayu. Struktur dalam anatomi batang. Perhatikan anakku, di sini penampang dikotil, kemudian di sini penampang monokotil. Nah, perbedaannya nampak sekali. Yang ini teratur, sedangkan di sini tersebar. Perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil, batang bercabang-cabang. Yang monokotil, batang lurus, tidak bercabang-cabang. Dikotil memiliki kambium sehingga batang dapat membesar. Sedangkan pada monokotil tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Yang berikutnya, pada dikotil, pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Sedangkan pada monokotil, pembuluh angkut letaknya tersebar. Selanjutnya, bentuk-bentuk daun, tulang daun. Di sini ada menyirip, ada menjari, ada melengkung, ada sejajar. Nah, ini contoh dari beberapa tanaman dikotil dan monokotil. Ini yang monokotil lurus, sedangkan ini dikotil. Selanjutnya, anak ibu perhatikan ini struktur dalam pada daun. Nah, ini daun. Yang pertama epidermis atas, epidermis bawah, jaringan tiang.
kemudian jaringan bunga karang. Selanjutnya, stomata atau mulut daun, jaringan pengangkut, lapisan lilin atau kutikula, itu bagian bawah, ini lapisan lilin atau kutikula bagian atas. Nah, dapat kita ambil rangkuman atau ringkasan, antara lain akar. Akar merupakan organ penting tumbuhan. Pada akar ditemukan bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus inilah yang disebut dengan bulu akar. Bulu akar memegang peranan sangat penting dalam proses penyerapan air dan mineral dalam tanah. Akar dikotil ini disebut juga akar tunggang, sedangkan akar monokotil disebut akar serabut. Yang kedua, batang. Batang merupakan organ tumbuhan penting yang dapat membuat tumbuhan bisa tinggi menjulang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya, batang merupakan saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap akar dapat sampai ke daun. Begitu pula sebaliknya, agar hasil-hasil fotosintesis yang dihasilkan daun dapat sampai ke akar. Berikut, berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil tersusun melingkar seperti cincin. Adapun pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkut tersebar tidak beraturan. Daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis terjadi di palisade maupun spon atau bunga karang. Fotosintesis lebih banyak di daun. Hal ini dimungkinkan karena pada daun terdapat klorofil yang bisa menyerap energi dari sinar matahari. Demikian anak-anak ibu, penjelasan singkat tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Anak-anakku, semoga kalian bisa memahami apa yang sudah ibu jelaskan. Kalau anak-anakku belum paham, silakan dibuka YouTube. Dan tugas kalian sudah ibu persiapkan di Google Classroom. Di sana ada LKPD, anak-anakku bisa print. Bagi yang memiliki print, untuk anakku yang tidak ada print atau printernya, maka kalian bisa salin kemudian diisi. Setelah diisi difoto, sama seperti yang tadi, setelah di print diisi, difoto, kemudian dikirim kembali di Google Classroom. Demikian yang bisa ibu sampaikan. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan baik. Terima kasih anak-anak ibu. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam